Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan subuh kali ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Riyadhus Shalihin. Namun sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu meralat pengumuman yang kemarin bahwa hari ini masuk dan tidak jadi libur. Nanti liburnya setelah ngajian nih. Insya Allah pekan depan liburnya. Jadi saya keliru melihat tanggal. Dan yang akan kita bahas berkaitan dengan bab taubat. Masih ada dua hadis yang disebutkan oleh An-Nawawi. Insya Allah kita akan baca terlebih dahulu. Yang pertama hadis dari Ibnu Abbas dan yang kedua hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis nomor 23 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Law anna libni Adam wadiyani min dhahab, ahabba ay yakuna lahu wadiyan, wa la yamla'a fahu illa turab, wa yatubu Allahu ala man tab." Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna libni Adam, andaikan Ibnu Adam itu memiliki wadian, dua lembah, wadian, satu lembah min dahabin yang berisi emas. Andaikan manusia itu punya satu lembah penuh dengan emas, ahabba ayyakuna lahu wadiyan, maka dia pingin punya dua lembah lagi yang isinya emas. Menggambarkan bagaimana tamaknya manusia terhadap dunia, sehingga meskipun dia sudah punya emas sebanyak satu lembah, malah dia menginginkan dua lagi. Walayyamla afahu, dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya Ibnu Adam. Fa itu agak kasar ya. Kalau yang lebih lembut ya, lisan. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan ungkapan yang kasar, Allah sebut dengan jamaknya fa, afwa. Coba kita lihat misalnya dalam Al-Qur'an yang ada kalimat afwa. Misalnya di sini ya. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sungguh telah nampak kebencian dari mulut-mulut mereka. Di surat Ali Imran ayat 118 ya. Coba dilihat di baris yang ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu, ini baris yang pertama. La tattakhidhu bitanatan min dunikum, baris yang kedua. Waddu ma'anitum qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sungguh telah jelas kebencian yang keluar dari mulut mereka. Dan konteks ayat ini kan berbicara tentang orang Yahudi. Mereka itu kalau ngomong pedas. Mereka kalau ngomong suka menyerang. Mereka kalau ngomong sukanya nyinyir dan aneka kalimat yang lainnya. Sehingga kebencian Yahudi terhadap kaum muslimin sudah nampak dari afwahihim, dari mulut-mulut mereka. Ya kalau mau diterjemahkan lebih kasar ya pakai bahasa Jawanya ya. Telah nampak kebencian dari gimana Pak? Nggak usah ya, kurang pantas. Kalau lebih
Lembut itu menggunakan ungkapan lisan. Di sini Allah Subhanahu wa Nabi SAW bersabda, "Walayam la'afahu," dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya Bani Adam illa turab, kecuali tanah, alias apa Pak? Alias apa? Mati, dikubur ya. Yang namanya manusia itu akan selalu tamak terhadap dunia sampai mulutnya disumpel tanah, alias dikubur. Apakah kemudian ini dalil kalau kita memakamkan mayit maka perlu dibuka kafannya terus naruh segenggam tanah ditaruh di mulutnya? Karena kadang saya lihat ya, ketika orang itu menguburkan jenazah, yang di atas itu kan suka perintah, kasih ini, kasih ini, kasih ini. Ini gelune dipasang. Setelah gelu apa? Buka itu apa? Kafannya dibuka, terus ambil tanah taruh di pipinya. Nah, wallahu alam ini asal usulnya dari mana? Sehingga kadang nyuruh jenazah itu dikasih tanah di pipinya. Apakah mungkin maksudnya suruh masukkan ke mulutnya tapi kok rapantes tapi taruh di pipinya? Kalau dibuka dibuka tali kafan itu betul. Sehingga bagian dari sunnah ketika jenazah diletakkan tali kafannya dibuka. Sedangkan gelu itu fungsinya apa Pak? Bantal agar leher itu, karena kan dia diposisikan miring ya, agar leher tidak gampang patah. Maka dikasih ganjel kepala dengan diberi gelu, ugel-ugel, telu. Gelu kan telu nih. Gelu biasanya berapa? 3 kan? Iya. Jadi dia dibuat bulatan yang jumlahnya 3. 1 di bawah rahang, 2 bagian kepala, yang satunya di depan. Jadi kepalanya itu nanti tidak goyang karena diganjel dengan ugel-ugel warnane telu. Nah, jadi bantal. Dan kadang tambah batu juga. Nah, tambah batu. Baik. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah menerima taubat siapapun yang bertobat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebelumnya jamaah, mencintai dunia itu tercela atau tidak Pak? Tidak. Kenapa tidak? Dunia jalan menuju akhirat. Seneng jalannya atau seneng tujuannya? Senang tujuannya. Berarti kalau dunia gimana? Nek jenengan misalnya mau menuju tempat yang disenangi, tempat di puncak Kaliurang. Untuk menuju itu harus menempuh jalan sing rada angel, dalane elek, munggah medun, belak-belok. Nah, mungkin sebagian orang ketika lewat nggak seneng. Tapi kalau sudah sampai puncak, terlupakan seluruh capeknya. Dan itulah gambaran yang diberikan oleh Nabi SAW. Kun fid dunya ghariban au abiru sabil. Jadilah kamu ketika di dunia itu seperti orang asing. Pernah dengar hadis ini? Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Di sini hadisnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menepuk pundakku. Pundaknya Ibnu Umar dirangkul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau berpesan, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil.
Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing. Seperti misalnya orang asing, contohnya TKI ya, yang berada di luar negeri. Meskipun dia berada di negeri itu punya banyak fasilitas, gajinya gede, tapi cita-cita dia bukan tinggal selamanya di situ, pengen pulang. Itulah gharib, karena dia bukan asli di situ. Saya masih punya keluarga di tanah air, saya masih punya sawah di tanah air, saya masih punya ini di tanah air, orang tua di tanah air, pengennya pulang. Meskipun di sana dia gajinya besar. Itulah orang gharib, orang asing. Au abiri sabilin, atau orang yang hanya lewat. Dan orang yang hanya lewat, meskipun ketika dia lewat itu melihat melihat gedung-gedung yang tinggi, melihat aneka bangunan-bangunan yang mewah, tapi karena dia hanya lewat, tidak punya keinginan untuk tinggal menetap. Ini gambaran yang diberikan Nabi SAW ketika kita di dunia. Ini idealnya ya. Ini idealnya. Meskipun dalam prakteknya orang ya, karena yang namanya kenikmatan dunia itu Masya Allah, jadinya berebut untuk mendapatkannya, sampai direwangi padu, sampai direwangi cakar-cakaran. Ya. Ada juga yang terlalu bangga dengan dunia dan seterusnya. Prinsipnya begini ya. Jadi berkaitan dengan interaksi terhadap dunia. Interaksi terhadap dunia, ada yang sifatnya manusiawi, ada yang interaksi yang dilakukan dalam kondisi apa enaknya kita sebut ideal. Ada yang kondisinya ideal, dan ada yang sifatnya tercela. Kalau yang manusiawi ini seperti yang disebutkan dalam hadis, bahwa manusia punya karakter seperti ini, seperti ini. Contohnya apa Pak? Contohnya tadi ya, cinta dunia. Semua orang cinta dunia, dan ini sifatnya manusiawi. Namun dia bukan sikap yang terpuji. Ideal, inilah sikap yang terpuji, yang diminta oleh Nabi SAW, dan ini sikapnya para nabi terhadap dunia. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, mali walid dunya, saya terhadap dunia illa karakibin. Itu perumpamaannya seperti orang yang sedang melakukan perjalanan. Tsumma istadhalla tahta syajar. Kemudian dia berteduh di bawah sebuah pohon. Nah, pada saat dia melanjutkan perjalanan, dia tinggalkan pohon itu. Artinya sepeser pun tidak ada keinginan untuk menetap lama. Dan ini akhlaknya para nabi. Makanya Nabi Muhammad SAW terhadap dunia sepeser pun beliau tidak mengumpulkan, beliau tidak menyimpan. Semua harta beliau dijadikan apa? Sedekah. Punya apa dipakai secukupnya, sisanya disedekahkan. Sehingga beliau tidak punya warisan. Tapi itu khusus untuk Nabi SAW. Dan ada sebagian sahabat yang menempuh prinsip seperti itu. Di antaranya Abu Dzar. Itu nek duwe apapun Pak, diambil secukupnya, sisanya sedekah. Jadi enggak nyimpen. Demikian pula Abu Darda. Itu beliau tidak termasuk di antara sahabat yang tidak nyimpen. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah dan seterusnya. Meskipun punya warisan, tapi warisannya sedikit. Ya rumah yang ditempati itu, dan itu bukan rumah yang lebar, bukan rumah yang luas, rumah yang sangat sederhana. Banyak di antara mereka kasurnya adalah pasir. Jadi tempat tidurnya itu pasir yang dipakai untuk tidur. Lalu ada yang sikap tercela.
Sikap tercela ini bangga terhadap dunia. Ketika dia memiliki dunia, dia merasa sangat bangga, membanggakan dunia. Karena ini dicela dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tafrah innallaha la yuhibbul. Beda. Jaket, pakai jaketnya itu ono sing bangga, ono sing isin. Wa farihu bil hayati dunya. Karena ini adalah bentuk kebanggaan terhadap dunia. Nah, kita di posisi misalnya manusiawi. Kalau bisa kan mengarah ke arah terpuji. Kalau bisa. Cuman untuk bisa sampai ke situ perbaikan akhlaknya butuh besar. Ada satu ayat yang membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu terkadang menangis karena beliau tidak menghendaki itu terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Ini ada di surat Al-Ahqaf ayat 20. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Pada hari di mana orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Dikumpulno, ngarepmu neraka. Lalu dikatakan kepada orang kafir, "Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha." Kalian telah memborong semua nikmat kalian di kehidupan dunia, wastamta'tum biha, dan kalian sudah menikmati semuanya. Sehingga saat ini kalian sudah nggak punya nikmat lagi. Kalian telah memborong semua nikmat kalian di kehidupan dunia. Itu tafsirnya adalah orang kafir itu kan punya kebaikan, Pak ya. Punya amal enggak? Punya. Mungkin pernah berbuat baik kepada orang lain, pernah senyum kepada orang lain, pernah ikut kurban kan itu ya? Meskipun enggak sah tuh kurbannya. Saya mau ikut urunan sapi, tapi dia non muslim. Atau pernah nyantuni anak yatim dan seterusnya. Dan semua balasan kebaikan mereka itu sudah diberikan oleh Allah kepada mereka ketika di dunia. Uripe digawe enak, luweh sugih, tidak ada masalah dari sisi fisiknya, bisa jadi dia sehat walafiat.
Ketika dia melakukan aktivitas dunia dibuat sukses. Lalu Allah katakan dalam Al-Quran, pada saat mereka dikumpulkan di Jahannam, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kalian sudah memborong kehidupan kalian. Disekan awakmu enak terus tau uripe. Wis pok borong kabeh. Wastamta'tum biha, dan kalian sudah menikmati semuanya. Fal yauma, maka pada hari ini tujzauna adzabal hun, kalian akan dibalas dengan azab yang menghinakan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah secara sengaja tidak mau makan yang enak-enak, takut amalnya itu hilang dengan balasan oleh Allah di dunia. Wah, ini enak-enak kok yang ini terus, bisa jadi ini balasan yang diberikan oleh Allah yang disegerakan, lalu kami nggak punya jatah di akhirat. Khawatirnya itu sampai demikian. Kita kan mungkin nggak kepikiran kayak gitu ya, sehingga ono panganan enak ya sikap, bar mangan enak dikai duren ya tetap sikap. Padahal wis warek gitu ya. Apa mana nek pas walimah nih kok Pak ya? Walimah nikah ada belasan gerobak makanan. Masya Allah. Begitu antri salaman itu wis ngelirik iki apa? Antri salaman itu wis ngincim iki siji, loro gitu. Selesai salaman dikon foto ra gelem. Wah. Kenapa ndak kesuwen? Langsung setelah itu terbang kemana-mana. Para some, bakso, empal gentong. Terus apa lagi Pak Ki? Biasanya Pak. Aneka itu dikicip-icip, Masya Allah. Sampai blendingan itu ya tetap ketemu. Oh iki mau durung mampir. Nggih Pak. Ngata niku nggih kita. Ngene sik ngantongi nggih Pak. Padahal amplopnya ya isinya mau saide gitu. Masya Allah. Baik, itulah karakter kita. Dan dulu sahabat itu takut, nek urip kaya ngene, jangan-jangan ini balasan yang disegerakan oleh Allah untuk amal yang kita lakukan, dan nanti di akhirat sudah nggak punya jatah. Makanya kadang mereka secara sengaja ya mangan sing ra enak saide. Kolo-kolo sesekali-sekali makan yang tidak begitu mewah. Semoga makanan ini tidak mengurangi pahala yang nantinya akan mereka bawa ketika di yaumil qiyamah. Abdurrahman bin Auf itu beliau pernah berbuka puasa. Lalu dalam posisi ketika beliau hendak menyantap hidangan berbuka puasa, karena di zaman Umar itu kan Persia ditaklukkan, kaum muslimin jadi kaya Pak. Aneka fasilitas hidup yang dulu tidak mereka miliki di zaman Rasulullah SAW, begitu Persia ditaklukkan mereka sudah bisa memilikinya. Nah ini perkataan Abdurrahman bin Auf. Diceritakan oleh anaknya Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, hadisnya riwayat Bukhari, bahwa Abdurrahman bin Auf utiya bi ta'amin, dihidangkan makanan untuk beliau, wa kana shaiman, dan beliau puasa. Berarti hidangan makanan berbuka. Sudah hidangan makanan berbuka, tinggal nunggu maghrib. Faqala, lalu beliau mengatakan, qutila Mus'ab ibnu Umair wa huwa khairum minni. Mus'ab bin Umair itu terbunuh dalam peristiwa perang Uhud dan beliau lebih baik daripada aku. Kuffina fi burdatin, beliau dikafani dengan satu helai kain, apabila ditutupkan kepalanya badat rijlahu, kakinya kelihatan, dan ketika ditutupkan ke kakinya kepalanya kelihatan. Wa urahu qal, dan beliau juga mengatakan wa qutila Hamzah wa huwa khairum minni. Hamzah bin Abdul Muttalib terbunuh dan beliau lebih baik daripada aku.
Wa qad busita lana minad dunya ma busit. Sementara kita diberi oleh Allah dunia sebagaimana saat ini. Dibentangkan oleh Allah kepada kita dunia sebagaimana saat ini. U'tina minad dunya ma u'tina. Kita diberi dunia sebagaimana yang saat ini kita saksikan. Wa qad khashina an takuna hasanatuha ujjilat lana. Dan aku takut amal baik kita ini telah disegerakan balasannya oleh Allah. Tsumma ja'ala yabki hatta taraka ta'am. Lalu beliau menangis, kemudian beliau tinggalkan makanan itu. Enggak jadi disantap, Pak, enggak jadi dimakan. Padahal itu dalam kondisi apa? Puasa. Siap untuk berbuka, teringat perjuangan teman-temannya di masa silam yang sampai meninggal itu belum menikmati hasil materi dunia. Belum menikmati hasil materi dunia. Ya, kalau pahalanya insya Allah mereka ini adalah para syuhada Uhud. Mus'ab bin Umair, Hamzah bin Abdul Muttalib itu syuhada Uhud. Dan karena mereka belum menikmati hasil kenikmatan dunia, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang lebih sempurna. Nah, Abdurrahman bin Auf itu takut dengan yang seperti ini. Mungkin kita kan nggak kepikiran, Pak ya. Mungkin kita nggak kepikiran kalau ketika kita makan ada makanan enak ya, bisa dimakan. Kita mungkin takut menyentuh makanan itu karena masalah kesehatan. Saya nggak berani. Kenapa nggak berani? Kolesterol. Saya nggak berani. Kenapa, Pak? Asam urat. Nggak berani, darah tinggi. Alasannya alasan kesehatan. Sahabat itu nggak berani nyentuh makanan, alasannya jangan-jangan ini adalah pahala yang telah disegerakan, terus besok di akhirat kita sudah nggak dikasih oleh Allah. Karena kan mereka nggak tahu, kita juga nggak tahu. Masya Allah. Suasana batin seperti ini mungkin sekali lagi tidak kita miliki. Maka iman kita dengan mereka jauh, Pak. Sehingga kenapa kita tidak pernah berpikiran seperti itu? Karena dalam menikmati kehidupan dunia, kita mungkin tidak merasa kalau ini ngefek di akhirat. Tayyib. Yeah. Ini perkataan Abdurrahman bin Auf. Ya, perkataan Abdurrahman bin Auf. Tadi saya tidak menyebut sabda Nabi SAW. Athar. Dan ini jadi pelajaran bagi kita. Orang soleh dulu kayak gitu. Ya, kalau Nabi SAW lebih dari ini, Pak. Karena beliau dalam menyikapi dunia, ya seperti tadi. Sampai ketika bangun tidur, ngecap apa, Pak? Tikar yang beliau gunakan. Kita kan tidak pernah ya, bangun tidur terus ngecap per spring bed, itu kan tidak pernah. Tapi beliau Masya Allah. Dan Umar sampai menangis ketika melihat ke dapurnya Rasulullah SAW. Di dapur beliau itu hanya ada sebuah mangkok isinya air. Yang lain tidak ada, Pak. Dapur kita tiap hari isinya apa, Pak? Gak ada isinya. Nge-grab. Ya GoFood ya. Makanya dapurnya gak ada isinya kan? Karena GoFood. Masya Allah ya, betul sekali ya. Ya. Jadi sampai Umar bin Khattab menangis dan ditanya oleh Rasulullah SAW, "Ma yubkik? Apa yang menyebabkan kamu nangis?" Umar kemudian menyebutkan, "Ya Rasulullah, di sana ada raja Romawi, ada raja Persia dengan fasilitas yang mewah." Nabi SAW tidak merasa iri dan beliau mengatakan, "Ama tarda in kana lahumud dunya wa lanal akhirah." Tidakkah kamu merasa senang kalau mereka hanya punya dunia sementara kita punya akhirat? Baik, itulah ideal yang diminta oleh dalil ya. Dan kita kalau sampai seperti itu butuh perjuangan berat. Maka yang ada dalam posisi kita ya yang ini, Pak, yang sifatnya manusiawi ini, Pak.
yang seneng dunia, ya wis nompo dikai mana ya sik nompo gitu. Bahkan kadang kita sudah menerima masih ngelirik apa yang belum kita punya. Itulah kita. Baik. Selanjutnya kita beralih ke hadis berikutnya. Hadis yang terakhir di bab tentang taubat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar yadkhulanil jannah." Allah tertawa subhanahu wa ta'ala kepada dua orang, yang satu membunuh orang yang kedua. A membunuh B. Tapi A dan B ini dua-duanya masuk surga. A dan B keduanya masuk surga. Kok bisa? Yuqatilu hadza fi sabilillah. B ini melakukan jihad fi sabilillah. Sampai akhirnya beliau terbunuh. Maka B mati di mana? Di medan jihad. Fayuqtal, dia terbunuh. Jadi B mati di medan jihad. Tsumma yatubullahu 'alal qatil. Lalu A ini taubat. A taubat. Setelah A taubat, fayuslimu, dia masuk Islam, fayustashhad, kemudian dia mati syahid. Setelah taubat mati syahid. Baik. Dan kejadian ini real pernah ada di masa sahabat, terjadi antara siapa dan siapa? Antara siapa dan siapa? Hamzah, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membunuh Hamzah? Yang membunuh Hamzah siapa? Bukan Hindun. Hindun tidak ikut perang. Hindun tidak mungkin Hindun bunuh Hamzah ya. Yang bunuh Hamzah sinten, Pak? Wahsy ya. Budak yang bernama Wahsy. Wahsy seorang budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya Hindun bintu Utbah. Kalau kamu berhasil membunuh Hamzah, maka akan aku merdekakan kamu. Karena Hamzah ini telah membunuh saudara-saudaranya Hindun, keluarganya Hindun. Ini dibunuh. Hamzah meninggal pada saat peristiwa perang apa, Pak? Pak Toso, Masya Allah, kaget. Hamzah meninggal saat peristiwa perang apa, Pak? Perang Uhud. Kalau Abu Jahal meninggal peristiwa perang Abu Jahal meninggal pada peristiwa perang Badar. Jadi gembong-gembongnya musyrikin meninggal pada peristiwa perang Badar. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan beberapa tokoh-tokoh musyrikin yang lain. Dan di antara pendekarnya perang Badar itu Hamzah. Banyak sekali yang terbunuh di tangan Hamzah. Maka dendamnya orang musyrik terhadap kaum muslimin sangat besar ketika peristiwa perang Uhud. Akhirnya sampai ada yang tadi, Pak, bernadar, kalau kamu bisa, atau dia menjanjikan, kalau kamu bisa membunuh Hamzah, kau merdeka. Wahsy. Nah, Wahsy karena budak tidak menjadi incaran ketika perang Uhud. Dia bawa senjata, budak tidak menjadi incaran. Yang menjadi incaran perang itu kan tokoh ya. Tokoh itu jadi incaran. Makanya Nabi SAW ketika perang itu beliau jadi incaran. Pada waktu perang Uhud ada seorang yang bernama Ibnu Qami'ah. Ibnu Qami'ah ini tidak kenal wajahnya Rasulullah SAW. Dan menurut Ibnu Qami'ah yang bawa bendera itu adalah Nabi. Padahal yang membawa bendera itu siapa? Mus'ab bin Umair. Maka Ibnu Qami'ah nyerang Mus'ab.
Sampai akhirnya Mus'ab itu ditombak oleh Ibnu Qami'ah, kemudian Mus'ab jatuh dan meninggal. Begitu Ibnu Qami'ah berhasil membunuh Mus'ab, dia langsung teriak, "Qataltu Muhammadan." Aku berhasil membunuh Muhammad. Itu kan perang langsung berhenti. Suasana perang Uhud langsung berhenti. Semua bengong. Sahabat bengong karena nabinya sudah meninggal. Apa yang perlu kita bela? Nabinya sudah meninggal. Dan musyrikin langsung berhenti karena tujuan utamanya sudah mati. Terus kan pasukan mundur masing-masing. Pasukan muslim mundur, pasukan kafir juga mundur. Semuanya bengong ketika mendengar teriakan Ibnu Qami'ah kalau dia sudah membunuh Muhammad. Nah, makanya perang Uhud itu belum selesai. Sehingga untuk menilai perang Uhud itu yang menang muslim ataukah yang menang kafir, itu kan dalam tinjauan sejarah yang lebih tepat itu perang yang nggak rampung. Karena begitu berkecamuk, kemudian tiba-tiba bengong, balik mundur. Dalam peristiwa itulah wafat Mus'ab bin Umair. Hamzah ditombak oleh Al-Wahsy. Al-Wahsy. Nah, Wahsy ini kemudian masuk Islam. Masuk Islam di zaman siapa? Akhir dakwah Nabi SAW. Tapi Nabi SAW meminta kepada beliau, karena setiap kali melihat Wahsy teringat pamannya. Ini dulu yang membunuh pamanku, Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan Wahsy diminta agar tidak menampakkan diri kepada Rasulullah SAW. Pergi beliau. Di masa Abu Bakar As-Siddiq beliau balik lagi. Dan saat peristiwa perang Yamamah. Perang Yamamah itu perang melawan siapa? Perang Yamamah. Nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab. Saat peristiwa perang Yamamah, Wahsy ikut gabung, lalu beliau bertekad, kali ini aku akan menebus kesalahanku. Dialah yang membunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Dan dia dibunuh. Dia terbunuh dalam peristiwa perang Yamamah. Jadi nyerang Musailamah Al-Kadzdzab, ya resikonya besar. Karena nyerang pemimpin kan pasti akan banyak mendapatkan serangan dari tempat yang lain. Sampai akhirnya dia meninggal dunia. Sehingga sejalan dengan apa yang tadi disabdakan Nabi SAW, si A membunuh si B, tapi dua-duanya masuk surga. Si B terbunuh ketika peristiwa jihad fisabilillah, dibunuh oleh si A dalam posisi si A masih kafir. Kemudian si A tobat masuk Islam, lalu dia mati syahid. Sehingga al-qatil wal maqtul fil jannah. Baik yang membunuh maupun yang dibunuh, keduanya di surga. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai dari bab tentang taubat di Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu bab. Bab berikutnya adalah bab tentang sabar. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Cukup, tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Baik, silakan pakai mikrofon boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz setelah menyampaikan hadis tentang tamak yang dan diakhiri dengan hadis terakhir di pembicaraan taubat. Apa yang disampaikan tadi adalah bagian contoh-contoh untuk menunjukkan di sisi yang lain, di sisi yang paling ideal ya Ustadz. Tapi saya ingin menyampaikan yang pemikiran yang saya nggak tahu, bukan untuk bukan untuk menyanggah, tapi untuk melihat di sisi yang lain. Begini, kalau dunia itu gini, ketika orang mengatakan mencintai dunia itu tadi dikatakan manusiawi ya,
Tapi kalau menangkapnya salah, jadi kalau dia manusiawi harus ditinggalkan. Nah biasanya orang itu, orang biasanya umumnya ya, saya gitu ya, mungkin paling mudah itu kalau bicara cinta, sisi yang lain adalah benci. Ini logika berpikir mudah. Nah bagaimana kalau ada orang yang kemudian melihat dengan cara hubungan seperti itu? Kalau gitu kita benci dunia. Padahal dunia itu diciptakan Allah, berarti kita membenci ciptaan Allah, gitu loh. Dan cinta itu tidak harus memiliki, Ustadz. Gitu. Jadi kita mencintai dunia karena jalan menuju akhirat. Itu kalau saya menempatkannya begitu. Ini saya juga karena Pak Sidik yang ngendika begitu nanti Pak Sidiknya. Jadi kita itu harus membawa harta kita itu ke akhirat, gitu loh. Jadi ada orang mengatakan harta jangan dibawa dikubur. Loh, harta itu harus dibawa ke akhirat dengan cara-cara yang disunahkan Rasul, tentu saja begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, khawatirnya kalau kita membenci dunia, nah kalau gitu kenapa Allah menciptakan dunia gitu? Seolah-olah malah justru kita melawan Allah gitu. Kemudian yang mengatakan kekhawatiran ya, bahwa kalau kita makan enak itu nanti pahala kita, itu tentu cerita yang konteksnya pasti saya sangat bisa sangat membayangkan, yang bukan yang sahabat ya Rasul. Jadi kalau misalnya seseorang tidak mau makan enak karena takut nanti nggak ada bagian di akhirat. Allah itu kan maha kaya dan maha nggak pendendam. Jadi Allah itu apa sih artinya makan sate bagi Allah? Allah di sana bisa membuat makanan yang lebih lagi gitu loh. Jadi maksud saya iya itu iya gitu. Tapi di sisi lain ada pandangan agar jangan membuat seolah-olah ayah Allah itu miskin punyanya itu gitu loh. Itu kalau ada pandangan seperti itu bagaimana Ustaz? Jadi iya yang disampaikan tadi iya. Tapi jangan juga ekstrem kiri, ekstrem sisi yang lain sampai membenci dunia atau kemudian setiap menerima kenikmatan itu terus bahkan seudon sama Allah, bagianku nanti habis gitu loh. Padahal Allah itu maha kaya gitu loh. Nah itu gimana Ustadz? Jadi matur nuwun kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berat ini jawabnya ya. Sebentar saya dirunut saya. Baik. Kalau begini gimana? Pertama kita melihat sifat manusiawi manusia ya. Sifat manusiawi manusia. Dalam Al-Quran ada beberapa sifat manusiawi manusia yang tercela. Yang tercela ya. Artinya kalau kita merasa sebagai manusia, maka berusahalah untuk mengurangi intensitas sifat itu. Contoh, Allah menyebut manusia itu dolim dan bodoh. Itu ada di surat apa Pak? Wa kana al-insanu doluman innahu kana doluman jahula. Al-Ankabut kalau tidak salah ya. Allah Subhanahu wa taala menyebut manusia itu dolim dan bodoh. Doluman jahula. Ada Al-Ahzab kan Al-Ankabut. Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalim dan bodoh. Ini kan karakter dasar. Karakter ini karakter manusiawi karena Allah sebut al-insan. Kemudian ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebut manusia itu dengan punya karakter halu. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Menungso niku diciptakan dalam kondisi halu. Bagaimana karakter halu? Idza massahu syarru jazua. Nek tertimpa musibah itu gersulone kokean. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau mendapatkan kenikmatan, ya, ndelik-ndelik aja sampai ana sing ngerti. Nah, itu karakter manusia. Kemudian Allah kecualikan illal musallin alladzina hum fi salatihim
khasyi'un dan seterusnya sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Al-Haqqah ya. Baik. Artinya begini, sifat manusiawi yang tercela itu, apakah kemudian kita harus bertahan dalam sifat itu terus dilestarikan, padahal itu dicela oleh Al-Quran? Tentu saja jawabannya kan tidak. Kalau ini tercela dan itu ada pada diri kita, berarti kita harus berusaha berjuang untuk menguranginya. Ngerti nggak, Pak? Sifat kamu yang tercela ini kurangilah. Jangan menyerah pada kondisi keadaan. Misal jenengan punya anak ya. Dari 5 anak saya ini, nomor 1 paling cetil, nomor 2 paling beling, nomor 3 paling, semuanya paling. Tapi duwe elek kabeh. Palingnya itu duwe elek kabeh. Lalu orang tua mengatakan kepada anaknya, kamu itu anakku yang paling cetil. Wong tuamu nyileh apa wae ra entuk misalnya. Dalam kondisi seperti itu, kira-kira sebagai anak, ya nek kaya ngene ya, bapak harus memaklumi anaknya. Nek wis ngerti cetil kok dijaluki, ya aja. Itu kira-kira bener gak kayak gitu? Itu kan orang tua ngasih peringatan ya. Ngasih peringatan. Ya nek iso kowe kudu latihan aja kaya ngono. Yang kedua misalnya, kowe iki anakku yang paling malas. Ya bapak harus memaklumi saya sebagai anak yang pemalas. Maka bapak jangan maksa saya untuk rajin. Sadarilah saya sebagai anakmu yang pemalas. Ya jadinya nanti nggak ada perubahan. Dan sifat-sifat itu melekat pada mereka masing-masing. Mungkin gawan bayi, Pak. Mungkin itu adalah gawan bayi. Tapi orang tua kan punya tanggung jawab untuk memberikan bimbingan, dan anak diperintahkan untuk melakukan perubahan. Kurang lebih seperti itulah gambarannya. Sehingga Nabi SAW menyebutkan kondisi manusiawi, kita itu tamak dunia. Al-Quran menyebutkan kita ini dolim, kita ini bodoh, kita ini halu, dan seterusnya. Dan kondisi ini semuanya adalah karakter manusiawi yang tercela. Maka seharusnya kita bawa kepada yang ideal. Kita bawa kepada yang ideal. Sehingga bukan berarti menyerah pada kondisi ini. Kalau sudah disebutkan itu sebagai kondisi yang tercela, seharusnya intensitasnya dikurangi, frekuensinya dikurangi. Wallahu a'lam, itu yang saya pahami. Terus berkaitan dengan masalah dunia. Apakah tadi itu mengajarkan untuk benci kepada dunia? Jawabannya tidak. Sebagian sahabat mereka menghindari dunia bukan karena membenci ya, tapi lebih memilih saya ingin hidup yang lebih zuhud, hidup yang lebih warok, memilih yang nilainya kurang mewah. Kok ada pandangan jangan-jangan itu mengurangi pahala mereka? Ya, kita sebagai generasi setelahnya memandang orang soleh itu seperti itu ketika mereka berinteraksi dengan dunia. Apakah mereka menganggap Allah apakah pelit, Pak? Atau Allah itu nanti mengurangi jatah pahala kita? Mereka tidak punya anggapan seperti itu. Tentu saja Allah tidak pelit. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Allah akan membalas amal para hamba dan sepeser pun tanpa menguranginya. Mereka punya keyakinan seperti itu, bahkan melebihi keyakinan kita. Karena mereka tidak punya suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam pemahaman mereka, nikmat itu bisa disegerakan di dunia. Dan kalau nikmat disegerakan di dunia, jatah di akhirat bisa jadi tidak ada. Dan Allah berkehendak untuk itu. Kita jangan sampai seperti ini ya. Berbuat maksiat itu santai aja. Allah itu Maha Pengampun kok. Maha Pengampun, Maha Pemurah, Allah itu sugih. Jadi Allah bisa saja ngasih surga kepada ahli maksiat. Terserah Allah sugih kok. Kayak gitu, itu suudzon atau gimana, Pak? Atau husnudzon? Dalam posisi ngelakoni maksiat, tapi dia punya pemahaman Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemurah, dan Maha Kaya.
Sehingga bisa saja Allah itu ngasih surga kepada tukang maksiat. Wis beling sak karepmu, nakal sak karepmu, maksiat sak karepmu, insyaallah engko mlebu swarga. Itu yang tepat husnudzon atau apa, Pak? Ya? Berharap tapi dalam posisi maksiat. Itu husnudzon atau gimana? Coba kita lihat ini. Kita lihat ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim." Nabbi ibadi. Di surat Al-Hijr ayat 49. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada para hambaku, anni anal ghafurur rahim, sesungguhnya aku adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi lihat keseimbangannya di ayat lanjutannya, wa anna adzabi huwal adzabul alim, tapi azabku adalah azab yang menyakitkan. Agar manusia itu tidak geden rumongso dikala dia berbuat maksiat, jangan pasang perasaan pasti nanti akan diampuni, lalu tidak ada perasaan merasa berdosa. Dan itu kan cara Bani Israel menghibur diri ketika mereka sedang berbuat maksiat. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka mengatakan, kok nek nyemplung neraka ya paling wong pirang dino. Bariku mlebu swarga. Santai aja. Jadinya mereka tidak takut berbuat maksiat karena terlalu geden rumongso. Quran berkali-kali mengingatkan itu sebagai tindakan tercela. Ada juga yang mengatakan saudaranya Yusuf ya. Saudaranya Yusuf waktu mereka bersekongkol untuk membunuh Yusuf. Mereka akan mengatakan begini. Uqtulu Yusufa awitrahuhu ardon yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Coba kita lihat di surat Yusuf. Ini Pak, ayat 9. Bunuh Yusuf. Asingkan dia di padang pasir. Yakhlu lakum wajhu abikum. Sehingga nanti wajah bapak kalian tidak akan melihat Yusuf. Yang dilihat hanya kalian, anak-anaknya saja yang masih hidup. Yusuf wis mati. Terus apa yang mereka katakan? Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Nanti nek bar mateni Yusuf, mari kita sama-sama jadi orang soleh. Coba gimana itu? Ada orang ngasih motivasi kepada teman-temannya. Amplop ini tompor apa tompor? Amplop ini kamu terima ya. Nanti dikumpulin, dah kita pakai umroh bareng. Padahal itu duit kotor itu Pak. Ini uang dari mana? Sudah nggak usah tanya. Ini sisa anggaran. Kemarin kan ada laporan perjalanan dinas. Nah itu nggak jadi toh. Nah ini sisa anggarannya ini. Ada laporannya, tapi tidak ada pelaksanaannya. Ada duitnya. Terus ya diacar-acar itu duit ya Pak. Saling motivasi yang mereka lakukan. Mangke jenengan kumpulno, terus mangke saged dinggo umroh. Pulang dari umroh kan seperti bayi yang baru saja dilahirkan dari ibunya. Wis resik insyaallah. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Nanti setelah kita mateni orang ini, kita akan sama-sama bertobat. Nanti kita jadi orang soleh. Masya Allah. Coba bayangkan Pak. Jadi gimana Pak? Tidak ada perasaan apa? Berdosa itu tidak ada. Itu membuat orang jadi semakin kendel melakoni maksiat. Oh Allah itu maha pemurah kok. Allah maha ini. Itu ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, kenapa kau tertipu? Apakah disebabkan karena Rabbmu yang maha pemurah, ngelakoni maksiat tidak langsung datang hukuman, bolak-balik terus merasa Allah maha pemurah, nanti mlebu swarga?
santai aja. Sampai ada salah satu, ini kan pernah diyakini oleh salah satu tokoh sufi. Jadi dia punya geden rumangsa yang berlebihan. Sampai dia bilang gini, andaikan tidak malu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya akan kencingi neraka biar padam apinya. Kira-kira maknanya gimana, Pak? Ibarat anak kecil ya, nakal dolan ning omahe mbahne, ngerti aku kini nakal, mbah ora bakalan nesu. Langsung mecahi piring, mecahi gelas, TV ini digolengno, kulkasnya dibakar. Tapi dalam keyakinan dia, si mbah nggak bakalan marah. Interaksi seperti itukah yang layak diberikan untuk Allah? Sehingga dia malas-malesan, dia berbuat maksiat, tapi dalam batinnya diiringi perasaan Allah nggak bakalan murka. Nanti Allah akan tetap ngasih hadiah untuk saya. Lalu apa gunanya syariat kalau seperti ini tidak diberlakukan? Begitu ya? Apa gunanya dari syariat? Gitu? Atau itu yang model permisif ya? Kalau model permisif kan nggak gitu. Wis rapopo nglakoni dosa engko kabeh ditebus oleh sang penebus dosa. Ini juga berbahaya. Makanya kan dalam agama mereka yang nggak boleh itu apa, Pak? Cerai ya. Yang lain boleh jadinya. Yang nggak boleh cerai. Sehingga kumpul kebo ya biasa gitu. Baik. Prinsip ini kan yang berbahaya, Pak ya. Jadi terlalu geden rumangsa, maka Allah ingatkan, kamu jangan tertipu dengan pemurahnya Allah. Memang bisa jadi Allah biarkan manusia bisa menikmati aneka kenikmatan sampai pada puncaknya datang azab di akhirnya. Sehingga ya tadi ya, sikap para sahabat itu karena mereka punya keyakinan bahwa amal soleh yang dilakukan oleh hamba itu bisa jadi pahalanya disegerakan di dunia. Sehingga atas keyakinan itulah mereka takut dan khawatir jangan-jangan aneka kenikmatan ini adalah pahala yang disegerakan. Terus nanti nggak dapat jatah di akhirat atau dikurangi kualitas nikmatnya di akhirat. Itu yang mereka takutkan. Wallahu a'lam. Penjekap insyaallah. Sampun, baik. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Dan yang menjadi prinsip begini ya, akidahnya sahabat itu kan akidah ideal. Dari mana kita tahu kalau itu akidah yang ideal? Karena Al-Quran memerintahkan agar kita beriman seperti imannya sahabat. Allah berfirman di surat Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad tadau. Kalau kalian beriman sebagaimana imannya, ini ada di surat Al-Baqarah ayat 137. Fa in amanu, kalau mereka beriman bimithli ma amantum bihi, sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat. Ketika ayat ini turun kan sahabat, faqad tadau, tentu mereka akan mendapatkan hidayah. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan ayat ini, fa illam yu'minu bimithli ma amantum bihi faqad dallu. Kalau mereka tidak meniru imannya kalian, berarti mereka tersesat. Karena kalau meniru imannya sahabat dapat hidayah, kalau tidak meniru imannya sahabat tersesat. Sehingga ketika sahabat punya keyakinan seperti ini, itu bagian dari prinsip yang dimiliki oleh kaum muslimin, karena itu adalah panutan kaum muslimin. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.